Selamat pagi seluruh jemaat GPDI Mahanaim Taman Holis Indah. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab tinggikan
hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, untuk kami boleh beribadah di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kau yang akan pimpin ibadah kami pagi ini. Biarlah setiap ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu. Setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah segala keberadaan kami pagi ini kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami mau beri yang terbaik buat Engkau pagi ini. Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah kami pagi ini, sehingga berkat Allah, kuasa Allah, hadirat Allah boleh kami alami. Semuanya kami persembahkan hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Saya yakin kita semua ada pada saat ini. Kita berada dalam keadaan yang bersuka cita ya, karena kita bisa ada sampai detik ini, sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Kita mensyukuri bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu, mari kita angkat setiap pujian kita dari hati kita yang penuh ucapan syukur, agar setiap pujian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama segala nama. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu
sukacita lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara, soraklah haleluya, soraklah soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita agar setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
pujian kami saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami mau memberikan hati kami, hidup kami, kepikiran kami, semuanya untuk kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan, taburi firman-Mu, taburi hati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk boleh menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai sampai saat ini. Kami percaya firman yang akan ditaburkan pagi ini akan menyegarkan kami, akan menguatkan kami, bahkan akan menuntun kami dalam jalan-jalan kami mengiring Tuhan, supaya kami boleh taat dan setia sampai akhirnya. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa kasih darah-Mu, supaya siapapun yang mendengar, siapapun yang memperhatikan akan mendapat berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita semua pada pagi hari ini bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri tema nama yang ajaib. Kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang satu nama yang saya katakan tadi, kita mengambil satu tema, nama yang ajaib. Tentu setiap anak yang dilahirkan oleh setiap keluarga, ketika dia lahir maka semua, baik itu ibu atau bapaknya dari anak yang baru lahir itu akan memberikan nama kepada putra-putri mereka yang lahir. Dan setiap nama itu memiliki arti dan mereka akan mencari nama yang terbaik, nama yang manis, nama yang menjadi satu nama yang di dalamnya terkandung doa, harapan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, masa depan daripada anak itu. Dan hari ini kita melihat sebuah nama yang ajaib. Kenapa saya katakan nama ini nama yang ajaib? Karena ada hal-hal yang sangat-sangat berarti bagi umat manusia. Nama yang sangat-sangat luar biasa, di mana dengan nama ini kita beroleh segala apa yang kita butuhkan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, nama yang kita lihat yaitu nama Yesus. Saya percaya semua orang percaya kepada nama Yesus itu kenal, tahu dengan nama ini. Di dalam ayat yang ke-9, saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-9 kita bisa lihat dan perhatikan bahwa nama Yesus ini itu bukan berasal dari Yusuf atau Maria, ya. Nama Yesus ini bukan diberikan oleh Maria atau Yusuf dalam Injil Matius. Tetapi nama ini adalah nama yang diberikan secara langsung oleh Allah. Di dalam Yesaya pasal 9 kalau saudara membaca,
Di situ lebih jelas nama itu siapa? Dia disebut penasehat ajaib, ya, dan sebagainya. Nama yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan di dalam ayat 9 ini Yesus sangat ditinggikan oleh Allah, ya, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa namanya ajaib? Karena nama Yesus itu di atas segala nama-nama yang ada di muka bumi ini. Saudara, mari kita akan perhatikan kenapa saya mau katakan nama ini itu ajaib sekali. Karena yang pertama, kalau kita membaca Matius 1 ayat 21, nama Yesus itu disebut ajaib karena hanya dengan nama Yesus itu kita beroleh keselamatan. Saya dan saudara beroleh keselamatan melalui nama Yesus. Ya, nama Yesus itu yang menyelamatkan kita. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri berbicara, kalau saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 29, waktu Yesus datang kepada Yohanes, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus ini yang menghapus setiap dosa di dunia ini. Menghapus dosa dunia. Jadi nama ini adalah nama yang luar biasa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nama Yesus mampu menghapus dosa manusia. Ini ajaib, saudara. Nama yang luar biasa. Nama yang heran dan ajaib, saya katakan. Dan ayat yang di dalam ayatnya yang ke-12 dalam Kisah Fatsal 4, saudara, Kisah Para Rasul Fatsal 4 ayat 12. Di situ kita bisa lihat bahwa nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Jadi kita bisa perhatikan yang pertama kenapa itu ajaib, karena nama Yesus itu sekali lagi nama yang menyelamatkan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama itu diberikan oleh Allah itu sendiri. Dan nama itu di atas segala nama yang ada. Karena nama itu nama yang ajaib. Kenapa? Karena nama itu yang menyelamatkan kita semua. Yang menghapus dosa kita semua. Dan kita harus bersyukur kita punya Yesus. Nama Yesus itu. Yang kedua, kenapa disebut nama yang ajaib? Kalau kita membaca suatu peristiwa di dalam Kisah Fatsalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, coba kita perhatikan bersama-sama, saudara membuka dalam Kisah Fatsal 3 ayat yang ke-6. Kalau saudara membaca bagaimana peristiwa ini, waktu Petrus dan Yohanes ke bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang menjadi peminta-minta, seorang pengemis saya katakan. Dia duduk selalu di depan pintu masuk ke bait Allah itu. Pada waktu itu terjadi, kalau kita lihat ayatnya yang ke-5, saudara perhatikan, lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus dan Yohanes punya, saudara? Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah, puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bagaimana nama itu nama yang ajaib. Kenapa? Karena nama Yesus ini nama yang menyembuhkan. Saudara harus amenkan bahwa nama Yesus itu nama yang menyembuhkan. Kita bersyukur punya Yesus. Dia mampu menyembuhkan. Nama itu nama yang menyembuhkan. Dalam firman Allah kalau kita membaca Kisah Para Rasul, bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Karena nama Yesus.
Dan saya percaya malah pada pagi hari ini saudaraku, saudara ketika saudara percaya imani nama ini, saudara menyembah nama ini, saudara memanggil nama ini, maka nama itu ada kuasa di dalamnya. Nama itu yang sudah menyelamatkan saudara, menghapus dosa saudara. Nama Yesus itu yang memberikan kemenangan kepada kita terhadap dosa, terhadap maut. Dan nama Yesus ini juga menyembuhkan saudara semua. Karena nama itu nama yang berkuasa. Berapa banyak orang mengalami mujizat Tuhan karena nama Yesus. Nama kita tidak dapat memberikan kesembuhan. Nama pendeta tidak dapat memberi kesembuhan. Nama siapapun yang dibawa kolong langit ini, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama yang menyembuhkan. Petrus Yohanes tidak punya emas, perak, tetapi yang dia punya adalah nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama ini yang menyembuhkan yang sakit ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia lumpuh. Pekerjaan sehari-harinya mengemis. Dia tidak bisa beraktivitas kemanapun dia pergi. Mengharapkan belas kasihan dari orang lain karena sakit, lumpuh. Tetapi hari ini dia dibebaskan oleh siapa? Nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Allah, apalagi yang kita bisa lihat? Saya akan mengajak akan lebih mendalami suatu kejadian di dalam kitab Markus, patsalnya yang ke-10. Mari kita perhatikan Injil Markus patsal yang ke-10. Markus 10 ayatnya yang ke-46. Injil Markus patsal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Perhatikan ayat ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, perhatikan, ketika didengarnya itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara perhatikan, siapa yang dia panggil? Siapa yang dia serukan? Nama siapa yang dia serukan? Nama Yesus anak Daud. Dia berkata, kasihanilah aku. Perhatikan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan ayat ini, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Perhatikan selanjutnya, lalu ia menanggalkan jubahnya. Jadi ketika dia sedang duduk, Yesus panggil dia. Itu Yesus panggil karena apa? Hasil daripada seruan dia kepada nama yang berkuasa, nama yang ajaib ini, nama Yesus. Lalu apa? Dia tanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membawa jemaat untuk mengaminkan ayat-ayat ini. Bahwa nama Yesus nama yang ajaib, karena nama Yesus itu yang dapat menjawab setiap kebutuhan kita.
Apa kebutuhan daripada Bartimeus, anak Timeus ini? Kebutuhan dia bukan hal-hal yang lahiriah, saudara. Tetapi kebutuhan utama yang dia sampaikan kepada Yesus. Saudara, ini sangat luar biasa Bartimeus ini. Bahkan ditulis sebagai anak Timeus. Bartimeus ini dia memiliki arti putra daripada Timeus atau anak laki-laki dari Timeus. Perhatikan saudaraku, dia seorang yang kalau kita katakan zaman sekarang kita berkata orang ini kurang beruntung. Anak yang kurang beruntung. Kenapa? Dia buta. Tetapi ada hal yang menarik yang sangat-sangat perlu kita pahami bagi kita yang mampu melihat, bagi kita yang bisa melihat. Ya, apa itu? Walaupun Bartimeus ini buta, tetapi dia mampu melihat jauh ke depan dibandingkan kita semua. Saya katakan seperti itu, kenapa? Karena Bartimeus yang buta ini, dia memiliki iman yang luar biasa. Iman ini berasal dari siapa? Maka saya mau katakan bahwa iman dari Bartimeus ini adalah iman hasil daripada didikan orang tua. Timeus selalu mengajarkan dan menceritakan tentang Yesus. Tentang Yesus anak Daud ini. Tidak sering Yesus lewat di kota Yeriko ini. Tetapi ketika Yesus dia dalam perjalanannya melewati kota Yeriko ini, Bartimeus ini ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret, waktu dia mendengar dari banyak orang bahwa ada Yesus yang akan lewat, ada Yesus yang akan melewati kota mereka, apa yang dia kerjakan saudara? Ini kesempatan yang jarang, kesempatan yang mungkin tidak akan berulang kali. Tetapi ini kesempatan satu-satunya. Dia harus temui dengan Yesus. Saudara yang dikasihi, tadi malam saya melihat satu foto, ya. Saya melihat bagaimana senangnya ada seorang bapak yang foto dia dengan Presiden Jokowi itu dipajang ya di rumahnya. Dia menunjukkan bahwa saya pernah bertemu bahkan dipeluk oleh seorang presiden. Itu satu kebanggaan, saudara. Jumpa dengan presiden. Ketika presiden ini datang di satu mall dan pada waktu itu presiden itu yang memanggil. Itu senangnya luar biasa. Ya. Tetapi kalaupun presiden tanya apa yang kamu butuhkan, mungkin saya mau katakan yang paling kita kalau kita ada orang yang mau minta minimal dapat sepeda, pasti dapat sepeda. Ya. Dia mau cari apa, mau minta apa, belum tentu dijawab atau diluluskan oleh presiden apa yang diminta. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, Bartimeus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia tahu dia yang panggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang terjadi saudara, ini merupakan suatu gambaran doa daripada Bartimeus kepada nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Sekalipun ada tantangan orang melarang dia untuk tidak berdoa dalam nama Yesus. Sekalipun ada orang yang menghalangi dia, melarang dia untuk berteriak kepada nama Yesus. Tetapi tetap dia berdoa, semakin keras dia berdoa. Dia berseru kepada Yesus. Hasilnya apa saudara perhatikan. Yesus dia mendengar setiap seruan dari Bartimeus ini. Bartimeus ini dipanggil. Majulah Bartimeus itu. Saudara perhatikan yang pertama kita lihat. Ini saya mau sampaikan.
Karena terkandung di dalam hati Bartimeus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa terkandung di dalam hati Bartimeus bahwa Yesus itu namanya ajaib. Dia adalah Tuhan. Maka yang dia lakukan apa? Dia menanggalkan jubahnya. Jubah pengemisnya dia tinggalkan, saudara. Jubah hidup menjadi gambaran hidup yang lamanya dia tanggalkan. Dia mau jumpa dengan Yesus. Bahkan segala saudara pasti tahu ya, jubah itu jubah seorang pengemis mungkin tiap hari udah keringatan di situ, udah bau yang nggak enak. Dia tanggalkan itu sebagai bentuk penghormatan untuk dia datang kepada Yesus. Dan ketika kita lihat ketika Bartimeus sampai kepada Yesus, yang dia sebut pertama apa? Kalau saudara baca dalam kebenaran firman Allah, dia berkata Rabuni. Rabuni ini adalah suatu bentuk rasa penyebutan kepada guru. Tetapi bukan hanya sekedar guru, tetapi bentuk penghormatan yang tinggi, saudara. Ketika seorang sudah disebut Rabuni, maka orang itu tentu dia memiliki kedudukan yang terhormat. Dia sangat dihormati. Rabuni, supaya apa? Aku dapat melihat, saudara perhatikan ini. Dia tentu tidak punya uang yang banyak. Apakah rumahnya mungkin hanya kontrak? Apakah rumahnya hanya sederhana? Timeus ayahnya mungkin orang yang sederhana, tidak tercatat. Tetapi mungkin itu kalau ditanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki supaya aku. Dia katakan Yesus ini nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Kemudian dia tanya apa yang kamu butuhkan. Dia tidak minta hal-hal secara jasmani untuk memperkaya dia. Tetapi dia tahu ada banyak kebutuhan. Kebutuhan begitu banyak. Tetapi dia meminta hal yang paling utama yang dia inginkan. Yaitu kebutuhan utama Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Ini kebutuhan utama daripada Bartimeus ini. Saya bertanya kepada saudara kita semua hari ini. Apakah yang menjadi kebutuhan utama saya dan saudara? Saudara mau minta kepada siapa? Saudara mau berharap kepada siapa? Tetapi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berseru, kita panggil, kita mendekatkan diri, berseru, berulang-ulang kita memanggil nama Yesus setiap waktu, setiap saat. Yesus, kasihanilah saya. Saudara punya kebutuhan apa? Perhatikan kebutuhan utama saudara hari ini. Saya mau bawa kepada kita, jangan minta harta. Jangan minta kekayaan, jangan. Mintalah hal yang utama yang saudara perlukan. Mungkin saudara sedang menghadapi penyakit dalam tubuh sekalipun. Saudara minta apa? Saudara minta kekuatan dari Tuhan. Saudara minta apa? Sembuhkan. Kalaupun mengalami penyakit, ya, minta kesembuhan, minta pertolongan supaya saya kuat menghadapi ini. Ketika saudara membutuhkan banyak hal-hal, Tuhan minta, sebenarnya Tuhan berkata, kalau kita membaca pengajaran Yesus, jangan kamu khawatir soal makan minum, jangan kamu khawatir soal pakaian, jangan khawatir hal-hal jasmani. Bahkan Yesus pernah mengajar, jangan menyimpan harta kekayaan, ya, mengejar kekayaan, ya, karena semua itu Tuhan yang punya. Bahkan Tuhan pernah mengajar apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang menjadi jawaban bahwa doa kita harus doa yang utama apa? Yang kita perlukan. Karena yang lain itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Saya percaya kebutuhan utama kita bukan hal uang, bukan hal kekayaan, tetapi hal-hal rohani yang harus kita minta kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu kekuatan daripadamu, supaya aku dapat menyembah Engkau, supaya aku dapat memuliakan Engkau. Saya membutuhkan banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus itu ajaib karena apa? Nama Yesus itu dapat menjawab segala kebutuhan utama kita.
Ini ajaib sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu ayat yang menarik dalam kitab Mazmur. Kalau kita membaca, ada satu ayat dalam kitab Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11. Dia berkata demikian. Mazmur 9. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Luar biasa. 9, 10 ini saudara ya, orang yang mengenal namamu. Saudara kenal namamu, nama siapa? Nama Yesus. Jangan simpan nama-nama atau banggakan nama-nama manusia. Karena nama-nama itu tidak dapat menyelamatkan kita. Nama itu tidak dapat mengampuni dosa kita. Nama itu tidak dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan utama kita. Tetapi lebih daripada itu, kenalilah nama Yesus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Firman Allah berkata, mengenal Tuhan. Kenalilah nama Tuhan, percaya kepada nama Yesus. Sebab apa? Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ini luar biasa ayat ini saudara. Saya percaya pagi ini kita punya nama di atas segala nama. Nama yang ajaib ini, ya nama Yesus. Lutut akan bertelut, lidah akan mengaku dan menyembah Yesus. Semua akan mengakui nama itu nama yang ajaib. Saya percaya ada banyak kesaksian dengan nama yang ajaib ini, nama Yesus. Ketika kita mungkin berhadapan dengan satu ancaman, ya, kita berseru nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus tolong saya. Ya, kita bisa lihat bagaimana pertolongan itu terjadi. Saya yakin ada banyak hal yang bisa kita temukan. Bukan hanya 3 hal ini. Bukan hanya nama Yesus itu menyelamatkan. Yang mengampuni dosa kita. Bukan hanya nama Yesus itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyembuhkan kita. Bukan hanya nama Yesus itu, bukan hanya dapat menjawab setiap kebutuhan kita. Tetapi nama Yesus itu dapat melakukan apapun. Mengerjakan apapun dalam hidup kita semua. Tuhan kita akan memberkati kita. Nama Yesus itu yang akan membawa kita. Kalau kita kenal, kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Kita akan naikkan satu pujian, ya. Dan nama Yesus itu luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hati kita lemah tak berdaya, amin. Bila iman kita bagai tembok roboh, amin. Hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Puji Tuhan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang melegakan diri, hanya satu nama
Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu nama, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita semua, mengampuni dosa kita. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan segala sakit kita. Nama Yesus, nama yang menjawab segala kebutuhan hidup kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggil nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib berkuasa. Oh haleluya, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Kita diam sejenak, jemaat yang di rumah, kita semua yang ada di tempat ini. Jangan putus-putusnya saudara panggil nama Yesus. Saudara bisa panggil nama Yesus dimanapun berada. Panggil dengan iman. Imani bahwa nama itu nama yang berkuasa menyelamatkanmu, nama yang berkuasa menyembuhkanmu, nama yang berkuasa yang menjawab segala kebutuhan hidupmu. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia mengasihimu. Dia mau supaya kita hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, apapun yang menjadi kebutuhan hidupmu pada pagi ini, saudara bawa dalam doa saudara pagi ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Taruh tangan saudara di dada saudara, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala keberkatan-Mu dalam hidup kami semua. Kami percaya pagi ini kami mendengar firman-Mu. Kami mendengar suatu kabar yang dapat memulihkan kami kembali. Kabar bahwa di dalam nama Yesus, nama yang ajaib itu, dapat menjawab segala keperluan kami, kebutuhan kami, dapat menyembuhkan kami, dan terlebih menyelamatkan kami. Karena pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memperhatikan setiap jemaat Tuhan pada pagi ini. Lihatlah iman mereka ya Tuhan, iman kepadamu. Kami berdoa di dalam nama yang berkuasa, dalam nama Yesus. Tuhan, beri kemenangan pagi ini, beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Karena nama-Mu, nama yang berkuasa dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin semua kami, ketika kami mendengar firman-Mu, kami mendapatkan berkat-berkat rohani pagi ini. Diberkatilah telinga-telinga yang mendengarnya. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Ini yang menjadi doa kami. Kami yakin kami sudah mendengar firman-Mu dan sudah menanamkan itu dalam hati kami semua. Dan kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kami semua akan menjalani sepanjang waktu, sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menolong kami semua. Dan kami yakin segala keberkatan itu sudah turun bagi kami. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, mereka selalu mengandalkan nama di atas segala nama. Percaya kepada nama Yesus yang telah menyelamatkan setiap hidup kami. Turunlah berkat-Mu bagi kami. Saudaraku dikasihi Tuhan, pandanglah kepada Yesus
dan lihatlah kepadanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan berkat dari Allah Roh Kudus, damai sejahtera, pertolongan, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita semua, memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua, memberkati kita semua. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Kami pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat menikmati terus berkat kasih kemurahan dari Tuhan mengalir dalam hidup kita semua. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap